Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam santunku selalu buat para sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian kali ini, marilah kita gemahkan dahulu di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian kali ini berjudul energi nafsiyah, yang dikaji oleh saudara sahabat kita semua, yakni Buya Ar-Razi dan saudara kita Dik Doan, tentang energi nafsiyah, part yang ketiga, yang terakhir. Raguan saya, katanya jenazah yang sudah dikubur lalu tinggal 7 langkah oleh saudara-saudaranya, dia mulai didekati oleh para malaikat. Sementara ada yang seperti Buya bilang hancur lebur kena bom. Saat itu dia didatangi, atau saat dikubur dia didatangi, yang didatangi siapa nih Buya? Karena ruhnya kan sudah membara saat itu ketika dia dibom. Jasadnya atau ruhnya? Atau nafsnya? Ya, nafs itu sebenarnya Bang Dik, itu adalah, saya membahasakan mungkin lebih enak, energi. Energi? Jiwa bukan? Ya, nafs atau jiwa itu adalah energi yang tumbuh, yang muncul ketika ruh ditiup kepada badan. Maka muncullah namanya kuwah nafsiyah, energi jiwa. Jadi inti dari nafs itu tetap ruh. Tetap ruh, ya. Tetap ruh. Namun porsi nafs ini lebih banyak kepada jasad. Kepada jasad. Ya, tapi sumber energinya adalah ruh. Jadi ruh ditiupkan, maka muncullah lapisan energi yang kita sebut nafs. Lapisan ini langsung berhubungan dengan jasad. Nah, ketika jasad hancur, baik di tanah, itu kan sama. Kehancuran di tanah hancur juga. Hancur di atas sama hancur juga. Hancur di laut itu sama-sama hancur. Tubuh boleh hancur, tapi kan ruh tidak hancur. Karena tanah menghancurkan fisik, karena tanah itu fisik. Ledakan bom, ledakan pesawat, semuanya hanya menghancurkan fisik. Dimensi batinnya, yang nafs tadi tidak hancur. Nah, ketika Allah meniupkan ruhnya, kita boleh sebut ini ruh nafsiyah. Ruh nafsiyah. Ruh nafsiyah ini kemudian ada yang dia
bertahan energi itu selama hayat masih di kandung badan, ada yang Allah sisakan. Itu kita boleh sebut ruh barzakhiyah. Ruh yang masuk ke alam barzakh itu nafsiyahnya juga, tapi nafsiyah barzakhiyah. Jiwa yang masuk ke alam barzakh. Sedangkan jiwa yang di alam kehidupan itu sudah hancur, ikut hancur bersama dengan tubuh. Tapi nafs ketika masuk ke alam barzakh itu sudah nafs yang masih disisakan Allah. Inilah yang kemudian ini mendetailkan apa yang saya bahas-bahas sebelumnya. Mungkin istilah ini baru kita keluarkan pada saat ini ya. Si nafs ini intinya juga sama, dia tetap adalah ruh. Jadi boleh kita sebut ar-ruh an-nafsiyah. Sedangkan yang ditiupkan pertama kali itu namanya ar-ruh al-amriyah. Ruhul amr. Amr, perintah Allah. Jadi dia ketika tubuh kita sekarang yang ada di Bang Dik itu namanya nafsiyah atau ruh nafsaniyah. Ya. Ruh nafsaniyah ini Allah sisakan energinya untuk di alam barzakh. Inilah yang kemudian ditanya, yang diberikan kebahagiaan, yang diberikan siksaan. Dan ditanya malaikat. Jadi dia itu intinya tetap ruh. Jadi dengan 7 langkah setelah saudara-saudaranya pergi dari makam itu, istilah itu untuk apa? Itu cuma ungkapan aja. Ungkapan menunjukkan waktu. Jadi kalau saya buat ilustrasi Bang Dik sebelum sampai ke sana, ruh yang inti kemudian memancarkan energi nafsaniyah. Nafsaniyah ini ada 2 pancarannya, 2 lapis. Satu yang terdalam, ini bertahan ketika orang mati. Ada yang bagian terluar, ini hancur ketika jasad hancur. Buya, marilah kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 255. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Shadaqallahul azim. Inilah ayat yang kita kaji tentang energi nafsiyah
atau Ruhullah itu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi hakikat energi nafsiyah itu dialah qiyamuhu binafsihi. Siapakah dia energi nafsiyah itu? Siapakah dia Ruhullah itu? Ya uripe Allah sendiri. Uripe Allah dewe. Ketika kita masih ada, ketika kita masih merasa wujud, ketika kita masih merasa hidup, dan ketika kita masih merasa berkuasa atas diri kita, maka selamanya kita takkan pernah bertemu energi nafsi Allah, atau takkan bertemu dengan Ruhullah. Kenapa? Karena roh sudah kita akui sebagai roh kita. Energi nafsiyah sudah kita akui, kita rampas sebagai milik kita. Sedangkan Allah tidak punya energi apapun bagi kita selama ini. Sedangkan Allah tak punya roh apapun bagi kita selama ini di hati kita. Apa buktinya? Allahnya gaib. Apa buktinya? Allahnya tak ada. Apa buktinya? Allahnya mati bagi kita di hati kita selama ini. Apa buktinya lagi? Buktinya lagi kita yang merasa wujud, kita yang merasa ada, kita yang merasa hidup, kita yang merasa berkuasa atas diri kita sendiri. Itulah buktinya bahwa nafsi Allah telah dirampas oleh nafsiyah manusianya. Selamanya manusia takkan pernah bertemu Tuhannya tanpa manusia melepaskan nafsiyahnya hingga dikembalikan lagi kepada Allah. Jadi jelas ayat di sini bahwa hidup yang telah lama sejak detik akil balik tiba, hidup inilah yang dimaksud kita selama ini selalu makan dan makan buah khuldi, makan dan makan buah kehidupan, makan dan makan buah badan. Otomatis diantaranya yaitu makan buah apapun yang kita lakukan selama ini. Kepintaran kita makan sendiri, kecerdasan kita makan sendiri, pangkat jabatan kita makan sendiri, sholat kita makan sendiri, ibadah beramal kita makan sendiri, sholawatan kita makan sendiri, zikiran kita makan sendiri, kekayaan kita makan sendiri, kecantikan, ketampanan kita makan sendiri. Seolah-olah kitalah yang jadi Tuhan satu-satunya di dalam hati kita selama ini. Jadi kita merasa jadi Allah, dan Allah selama ini sudah kita tiadakan, sudah kita gaibkan di hati kita. Selamanya energi yang ada di dalam hati kita adalah energi hawa nafsu, energi setania, energi iblisia yang ada di dalam hati kita selama ini. Dan otomatis di dalamnya kita selalu dan selalu diutus, dirasuli, disuruh-suruh oleh iblis dan setan, sehingga hati kita, sehingga akhirat tempat pulang kita hanya kepada iblis dan setan, yakni linapsi di dalam kehidupan ini. Takkan pernah
kita bisa lillahi ta'ala, meskipun niat-niat sudah kita kumandangkan, tapi yang jadi Tuhan masih diri kita, di hati kita. Sesemua percuma saja, dan semua hanya sia-sia saja, dan semuanya hanya mimpi. Mimpi aku adalah manusia, mimpi hidup ini adalah milikku, mimpi badan ini adalah badanku, mimpi aku adalah manusia yang bernama Abdul Halim, mimpi aku sebagai ayah dari anak-anakku, mimpi aku sebagai istri dari istriku, mimpi, dan semua apa yang kulakukan selama ini hanyalah mimpi doang. Mimpi saja. Itulah di dalam mimpi kita ditunjukkan bahwa di dalam mimpi kita tak punya peran apapun, dan tak bisa kita memilih peran-peran yang kita perankan kecuali Allah yang memilihkan. Jadi benarlah bahwa ruh itu hanya ahad tunggal, tak ada roh lagi. Tak ada roh kecil, tak ada roh besar. Roh itu ahad yang menghidupi, yang mengurusi seluruh makhluk dan seluruh manusia. Maka sangat sulit sekali bagi diri kita, bila diri kita masih ada, sulit untuk menyatu kembali kepada Allah. Kecuali kita hanya kembali kepada iblis dan setan yang selama ini kita anut sebagai pemimpin-pemimpin kita untuk jauh dari Allah, untuk selalu syirik kepada Allah, untuk selalu menyerupai Allah, untuk selalu ingkar kepada Allah, untuk selalu selingkuh dari Allah, dan untuk selalu mensekutukan Allah saja selama ini. Jadi sia-sialah ibadah kita. Jangankan ibadah-ibadah kita, jangankan beragama kita, jangankan kita bertuhan selama ini, hidup kita saja, badan kita saja selama ini hanya sia-sia saja, bila yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih diri kita, bila yang wujud di dalam hati kita masih diri kita, bila yang hidup di dalam hati kita masih diri kita, bila yang berkuasa atas diri kita masih diri kita, semuanya percuma saja, karena kita sudah mengaku-ngaku jadi Tuhan, kita mengaku-ngaku jadi Allah tanpa kita sadari selama ini. Jadi jika kita sudah mendengarkan petuah-petuah hak dari Allah ini, maka bangunlah. Bangunlah dari tidur panjangmu, bangunlah dari mimpi-mimpi duniamu, beranjaklah, hijrahlah, kembalilah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, kembalilah kepada Tuhanmu yang telah mengurusi kamu sejak dari tanah hingga saat ini, hingga sampai menjadi tanah lagi kelak. Kita lanjutkan. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kadang ada sahabat yang bertanya, Kang Mas, bila hidup ini Allah, bila aku tidur berarti Allah kan juga tidur. Bila hidupku ini Allah, bila aku makan Allah berarti butuh makan. Bila hidup ini Allah, bila aku sholat berarti Allah nyembah Allah, yang sholat Allah, yang disembah Allah. Itu bagi sahabat-sahabat kita yang masih baru mengenal, baru memahami kajian-kajian di Uripe Allah ini. Jadi Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Maknanya bagaimana? Coba kita hayati, kita resapi.
ketika Pak Dalang memainkan wayang-wayangnya, ketika ada peran wayang di pagelaran itu, kemudian wayang yang satu tidak dipermainkan, Sang Dalang memainkan wayang yang lainnya. Itulah yang dimaksud tidur, ditidurkan wayangnya, kita diistirahatkan oleh uripe Allah supaya sehat, supaya tidak capek, supaya panjang umur. Semuanya demi kita sendiri, bukan demi Allah. Allah tak butuh apa-apa karena Allah lah yang memerankan seluruh manusia dan seluruh makhluk di alam raya ini. Ketika kita tidur, yang bangun masih banyak. Kalau hidup ini Allah, kalau aku tidur berarti Allah tidur. Bila hidup ini tidur, Allah tidur, berarti serentak tidurnya jamaah. Bila aku tidur, manusia di seluruh Indonesia, manusia di seluruh Rusia, manusia di seluruh Arab, manusia di seluruh dunia, serentak jamaah tidur semua. Hayawan-hayawannya tidur semua, tumbuh-tumbuhannya tidur semua. Jadi hancur kiamat kalau begitu. Jadi Allah mendiamkan hambanya, menidurkan, dan Allah memainkan, menggerakkan yang lainnya. Ibarat begini, untuk mudah pemahamannya. Di dalam akuarium yang besar banyak terdapat ikan-ikan, miliaran ikan-ikan. Hidupnya ikan tergantung pada air. Air ada di dalam ikan dan air ada di luar ikan. Jadi ibaratkan bagaimana mungkin ikan mencari Tuhannya sementara ikan sudah di dalam Tuhannya. Bagaimana mungkin ikan mencari air yang menghidupi, yang menumbuhkan, yang menciptakannya sementara dirinya sudah di dalam air itu. Bagaimana mungkin manusia mencari Tuhannya sementara manusianya sudah berada di dalam Tuhannya. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah sebuah rahasia dan akulah yang merahasiai manusia. Jadi ketika di dalam air itu ada ikan yang tidur, ada ikan yang bangun, itulah yang dimaksud Allah Maha Perkasa meliputi seluruh apapun yang diciptakannya. Contoh lagi ilustrasinya, logikanya. Contoh baju yang kita pakai. Jadi baju yang kita pakai ibaratkan wayang, ibaratkan bayanganku. Tanpa aku bajuku tak ada. Dengan aku bajuku bisa ngapa-ngapain, bisa ikut ngaji begini. Tapi baju yang lainnya tidur semua di dalam almari. Baju yang lainnya dicuci atau dijemur. Nah, itulah yang dimaksud uripe Allah meliputi seluruh makhluk-makhluknya. Jadi, bila hidup ini Allah, maka Allah berkuasa atas seluruh makhluknya. Entah ketika kita ditidurkan, ya juga dikuasai Allah. Ketika kita dibangunkan, ya juga dikuasai Allah. Ketika kita didudukkan, ya juga dikuasai Allah. Ketika kita diberdirikan, ya juga dikuasai Allah. Ketika kita sholat juga dikuasai oleh Allah. Ketika kita beribadah, ketika kita bekerja, dan ketika kita ngapa-ngapain saja, semuanya sudah di dalam Allah. Karena urip iki uripe Allah, luar dan dalamnya Allah. Allah meliputi segala sesuatu. Inilah yang dimaksud energi nafsiyah. Inilah yang dimaksud ruhullah tunggal. Ibarat
air di lautan yang menghidupi biliunan ikan-ikan. Ikan yang sudah di dalam air, seluruh makhluk yang diciptakannya sudah berada di dalam penciptanya sendiri. Bila tak ada penciptanya, bila Allah di atas langit, bagaimana mungkin kita bisa hidup? Bila Allah hanya di langit tempatnya, bila Allah hanya di kursinya Allah sana tempatnya, bagaimana mungkin kita bisa bergerak, bagaimana mungkin kita bisa wujud, bagaimana mungkin kita bisa ada, bagaimana mungkin kita bisa sholat, bagaimana mungkin kita bisa ibadah, bagaimana mungkin kita bisa bersolawatan, bagaimana mungkin kita bisa bekerja, bagaimana mungkin kita bisa tersenyum, bisa marah, dan sebagainya. Bila tanpa Allah. Jadi Allah itu yang dimaksud langit itu ya hidup ini loh langit, badan ini loh bumi. Jadi bumi dan langit itu ibarat Tuhan bersama, meliputi apapun yang diciptakannya. Tanpa Tuhan tak ada ciptaan. Tanpa Tuhan tak mungkin aku bisa menyebut diriku adalah manusia. Sebab yang menyebut diriku adalah manusia ya uripe Allah sendiri yang menciptakan kita semua. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa maknanya? Miliknya Allah lah hidup ini, milik Allah lah badan ini. Inilah yang dimaksud dohir batinnya Allah. Ini semua akan nyata, akan gamblang, akan nampak kewujudannya ketika kita sudah tak wujud lagi di hati kita. Ketika kita sudah terbaiat kembali kepada rahmatullah, maka yang ada hanyalah Allah sahaja. Itulah yang dimaksud hari kebangkitan itu. Ketika manusia sudah bertemu dengan hari kiamatnya, sudah beriman dengan hari kiamatnya, bahwa hidup ini, bahwa badan ini bukan milikku semua, apalagi apapun yang meliputi di antara hidup dan badan ini. Sholatku bukan milikku, kecerdasan bukan milikku, kepintaran bukan milikku, pangkat jabatan bukan milikku, harta bukan milikku, istri dan anak bukan milikku. Jangankan semua yang aku akui sebagai milikku, harta, urusan dunia, diriku pun juga bukan milikku, tapi milik Allah sebagai penguasa langit dan bumi. Inilah yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi Muhammad, oleh baginda Rasulullah. Kita diutus innamal a'malu binniyah, di dalam segenap kehidupan, di dalam segenap apapun yang kita kerjakan, berdiri, duduk, makan, minum, ke kamar mandi, sholat, rebahan, ibadah, dan sebagainya. Innamal a'malu binniyah, di dalam tiap-tiap detik. Kenapa? Supaya kita bisa pulang ke akhirat menuju Allah. Ketika kita sudah berkendara kehendak atau barokallah. Ketika kita sudah dikuasai Allah, ketika kita sudah dirasuli Allah, ketika kita sudah diutus Allah, ketika kita sudah disuruh Allah ngapa-ngapain saja, itulah yang dimaksud syahadat itu. Itulah yang dimaksud kembali ke Nur Muhammad. Jadi agar kita tidak membulet, bingung lagi mendengarkan cerita-cerita babakan syariat, babakan dohiriyat tentang ilmu ketuhanan, peganglah erat uripe Allah. Peganglah erat bahwa hidup ini bukan hidupku, bahwa badan ini bukan badanku, maka otomatis kita kembali ke akhirat. Di mana akhirat itu?
akhirat itu adalah tempat awal kita berada. Dari akhirat kembali ke akhirat, awal di akhirat, akhir di akhirat. Jangan kembali kepada akhirat hawa nafsu kita sendiri selama ini. Akhirnya seluruh kehidupan, akhirnya seluruh apa yang kita lakukan tak bisa pulang dan tersesat, jatuh ke lembah neraka, ke lembah jahanam, berkumpul setan dan iblis. Kenapa? Karena yang jadi iblis dan setan ya kita sendiri yang nyata ini. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata bagimu. Maka berontaklah kepada musuh-musuhmu. Apa maknanya? Berontaklah kepada dirimu agar bisa pulang kepada Tuhanmu, dari gaib kembali ke gaib, dari mati kembali ke mati, dari tiada kembali kepada ketiadaan. Itulah yang dimaksud mutu qoblal maut, matilah sebelum matimu. Itulah bekal kita, yakni bekal husnul khotimah. Kita sudah tahu tempat jalan akhirat pulang kita sebelum kita dipaksa. Sebelum kita pulang nanti kita sudah tahu jalannya. Jadi hidupnya enjoy wae, seneng wae. Ya itulah yang dimaksud surga di sisi Allah. Selama ini kan surga yang kita harap-harapkan, surga yang kita idam-idamkan kan bukan surganya Allah, tapi surganya iblis dan setan, tapi surganya Dajjal laknatullah, surganya hawa nafsu, karepe atine dewe, kesenengane dewe, bukan kesenangan Tuhannya. Apa kesenangan Tuhannya? Apa surga Tuhan itu? Bila kita sudah tak jadi Tuhan lagi di dalam hati kita, bila Allah sudah nyata kewujudannya, nyata kehadirannya di dalam hati kita, itulah surga Allah, karepe Allah. Itulah yang dimaksud lillahi ta'ala, dan itulah yang sebenar-benarnya energi nafsiyah itu. Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri di dalam apapun yang diciptakan. Jadi bukan nafsiyah manusia lagi, jadi bukan roh manusia lagi. Manusia itu bukan apa-apa, manusia itu bukan siapa-siapa, akan tetapi Allah lah yang bersiapa-siapa, dan Allah lah yang menciptakan apa-apa. Bila tak ada uripe Allah, apa-apa dan siapa-siapa ini semua takkan pernah wujud tanpa yang wujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih untuk memalamkan diri, berlatih untuk memberontak kepada iblis dan setan, agar kita terbebas dari belenggu-belenggu perbudakan-perbudakan yang selama ini kita telah lama diperbudak oleh iblis dan setan, sehingga kita tak bisa melepaskan belenggu-belenggu, dan kita tak bisa melepaskan untuk terbang kepada Allah. Dengan latihan hening inilah sebagai media untuk kita belajar pulang. Kapan waktu latihannya? Ya selama hidup kita, setelah kita tahu ini, latihan terus sampai akhir hayat kita. Melatih mentiadakan diri, melatih hanya Allah yang ada, hanya Allah yang wujud. Mengheningkan cipta, mulai bismillahirrahmanirrahim. Silakan dinikmati surganya Allah ini.
Alhamdulillahirabbil alamin, mengheningkan cipta selesai. Kita lanjutkan, apa sih energi nafsiyah itu? Apa sih ruhullah itu? Jadi ruhullah, energi nafsiyah, qiyamuhu binafsihi, itulah surganya seluruh manusia, surganya seluruh makhluk yang diciptakan, surganya seluruh agama apapun yang diciptakan Allah, golongan apapun yang diciptakan Allah, golongan apapun atau aliran apapun yang diciptakan Allah, dikira agama, dikira semua golongan, dikira semua aliran bukan ciptaan Allah. Bila tak ada uripe Allah, semua itu takkan pernah ada. Jadi inilah yang dimaksud, pandanglah yang banyak kepada yang satu, pandanglah yang satu kepada yang banyak. Inilah yang dimaksud energi nafsiyah itu. Marilah kita bertamasya, berkunjung, menengok surganya Allah. Mari kita hayati hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengenai energi nafsiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana sih kita untuk memasuki agar jiwa kita ini tenang? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, relakanlah, ridhokanlah, pasrahkan lagi bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Lengserkan ketuhanan yang ada di nafsiyah kita, lengserkan penguasa yang ada di hati kita, berontaklah kepada iblis dan setan, serta keluarlah jadi pengikut-pengikut Dajjal agar hatimu tenang, pulang kembali ke asal usulmu, yakni ketiadaanmu, yakni kegoibanmu. Berarti yang tak ada, berarti yang goib itu Tuhan apa kita. Jadi tergantung kita ini golongan iblis apa golongan ahlillah. Bila kita golongan iblis, maka Allahnya ya goib, Allahnya tidak jadi Tuhan, yang jadi Tuhan iblisnya. Itulah golongan iblis yang ada di neraka Jahanam, yang mana hatinya selalu dibakar dan dibakar dengan urusan-urusan dunia. Jadi untuk masuk kembali, pulang kembali ke kampung halaman tempat ketiadaan kita, pasrahkan bahwa hidup dan badan ini hanyalah milik Allah, bukan milik kita lagi. Itulah yang membuat kita, hati kita tenang, hati kita damai, hati kita enjoy di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kita sudah dikuasai Allah. Kenapa? Karena kita sudah dijaga Allah. Kenapa? Karena kita sudah dipelihara Allah. Kenapa? Karena kita sudah disayang dan dikasihi Allah. Kenapa? Karena kita sudah dicukupi oleh Allah. Bukan kita lagi yang memiliki kasih sayang, bukan kita lagi yang memiliki kesabaran, bukan kita lagi yang memiliki kemarahan, bukan kita lagi yang memiliki ketaatan dan kemaksiatan. Kenapa? Tanpa uripe Allah semua itu takkan pernah ada. Jadi tidak mungkin Allah menyesatkan kekasih-kekasihnya, karena Allah selalu menjaga kekasih-kekasihnya. Innal awliya la khawfun alaihim wa lahum yahzanun.
Para kekasih Allah itu tiada rasa takut di dalam hatinya dan tidak pula bersedih hatinya. Inilah yang dimaksud ketenangan dan inilah yang dimaksud surganya Allah, maunya Allah, bukan maunya diri kita sendiri, bukan surga iblis, surga dajjal yang selama ini kita idam-idamkan, yang semuanya hanyalah urusan-urusan dunia saja, kesenangan-kesenangan hawa nafsu kita saja, yang mana kita hanya bayang-bayang kewai, imajinasi wae, halu saja dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kita anggap Al-Quran ini hanya dongeng belaka. Jadi surganya Allah itu ya kita harus ikut maunya Allah. Bila kita makhluk yo menengowai, diperjalankan oleh yang menciptakan, oleh Sang Kholik. Makna diam itu diamkan hatimu di dalam pergerakan-pergerakan dirimu, bukan dirimu lagi yang bergerak, akan tetapi uripe Allah lah yang meliputimu dan meliputi seluruh manusia. Fadkhuli fi ibadi. Bila kita sudah mengembalikan semua hak-hak atau amanah-amanah Allah, maka kita termasuk menjadi golongan orang-orang yang mengabdi. Itulah Abdullah itu, itulah hamba Allah itu ketika Allahnya sudah nyata jumbeleker. Kalau Allahnya sudah nyata kewujudannya, kalau Allah sudah nyata kehidupannya, nyata kekuasaannya, ditandai manusianya sudah tak wujud lagi di hatinya, manusianya sudah tak hidup lagi di hatinya, manusianya sudah tak kuasa lagi di dalam hatinya, yang ada hanya lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud mengabdi, itulah yang dimaksud Islam, itulah yang dimaksud syahadat, itulah yang dimaksud sholat, itulah yang dimaksud zakat, itulah yang dimaksud puasa, dan itulah yang dimaksud haji. Semuanya terangkum di dalam rukun iman dan rukun Islam. Bila semua sudah kembali kepada Allah, maka ahadlah rukun iman dan rukun Islam itu. Maka itulah yang dimaksud inna dina indallahil Islam. Yakni agama Allah itu ketika manusianya pasrah, memasrahkan apa-apa yang bukan miliknya. Manusianya sudah dipasrahkan, apapun yang dikerjakan oleh manusianya sudah digerakkan, sudah diwakili oleh Allah. Karena kita hanyalah khalifah Allah, wakil Allah, bukan wakilnya iblis, bukan wakilnya setan, bukan wakilnya dajjal. Selama ini kan kita jadi wakilnya iblis, selama ini kan kita jadi wakilnya dajjal, tapi kita tidur mimpi sehingga tidak sadar bahwa kita jadi iblis. Alhamdulillah, sama saya juga jadi iblis selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wadkhuli jannati. Dan bila kita sudah menjadi hamba-hamba Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah, maka masuklah ke dalam surganya Allah. Bedakan surganya Allah dengan surga kita yang kita idam-idamkan selama ini. Yang kita idam-idamkan selama ini surganya dajjal yang penuh dengan kenikmatan hawa nafsu dan dunia.
Surganya Allah ya tenang-tenang wae, makan dimakani, minum diminumi, duduk didudukkan, berdiri diberdirikan, bicara dibicarakan, sholat disolatkan, ibadah diibadahkan, sholawat disolawatkan, zikiran dizikirkan, duhaan diduhakan, tahajudan ditahajudkan, semuanya diutus oleh Allah dan digerakkan oleh Allah. Inilah yang dimaksud hamba Allah, inilah yang dimaksud sholat itu. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu bersama seiring sejalan menuju kepada jalan Allah, membela agama Allah, membela hanya Allah yang wujud daripada kewujudan diri kita sendiri di hati kita. Itulah yang dimaksud membela agama yang akbar. Alhamdulillah, sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat dalimin tabul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa awrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.